Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sirian dari Ilmu Hadis dan ini tamu-tamu saya. Siapa namanya? Nama saya Zidan dari Ilmu Hadis dan saya namanya Falsidi. Oh iya, sebelum saya bertanya banyak nih tentang kalian tuh masuk ilmu hadis niat sendiri gak sih sebenarnya? Kalau saya alhamdulillah yang pertama saya mengikuti ujian PPTKIN. Alhamdulillah dengan 3 pilihan. Alhamdulillah terima di prodi Fakultas Usuluddin Ilmu Hadis. Kalau sini? Ya, 11-12 sih dari PPTKIN juga. Tapi harapan gua sih bukan di Indonesia ya. Sebenarnya di mana tuh? Di Jogja. Oh, Jogja mau ngambil ilmu hadis juga? Iya. Apa terus? Itu apa? Ekonomi. Oh iya, sebelum itu kalian belajar tasawuf gak sih? Belajar. Alhamdulillah di semester 1 ini kita belajar ilmu tasawuf, mengantar ilmu tasawuf. Banyaklah pelajaran-pelajaran daripada ilmu tasawuf ini yang kita ambil, kita pelajari dalam ya sehari-hari yang dapat dilakukan lah ya. Terus berarti dengan tasawuf ini bisa lah kita contohin lah ya kehidupan sehari-hari lah ya. Terus menurut kalian tuh apa sih yang maksud dari tasawuf itu? Apa itu tasawuf menurut kalian? Pertama Jidan deh, menurut Jidan gimana sih Tasawuf ya. Menurut gua sih tasawuf ya. Tasawuf kalau sepengetahuan gua sih buat itu ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sebenarnya begitu. Kalau menurut saya ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang yang mensucikan diri daripada ya, sifat riya, mendekat diri kepada Allah dan banyak masih kayak tentang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mengenal dalam lagi apa itu tentang ketuhanan, apa itu tentang keesaan dan masih banyak yang tentangnya mensucikan diri bersih daripada sifat riya, sombong dan apapun itu. Jadi itu tasawuf itu gimana cara kita buat mendekati dengan Allah lagi ya berarti ya. Terus kalau misalnya kita nih udah belajar tasawuf, kita kan harus mempraktekkan apa sih faedah yang kita dapat tuh untuk mempelajari tasawuf ini gitu. Faedahnya sih apa ini? Mempelajari ilmu ini. Ya itu tadi kita dapat mempelajari ilmu tasawuf ini, kita dapat membentukkan akhlak kita yang mulia, dengan kita tahu tata cara etika kita kepada orang lain, kepada tetangga, dan mendekatkan diri itu ya kita saling memberikan ya kayak bantuan ya kita mendekat diri ya semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beribadah, berzikir ataupun yang selain mujahadah yang lainnya. Kalau menurut Jidan faedahnya apa sih kita belajar ilmu tasawuf nih? Nah, kalau menurut saya sih kita belajar tasawuf ini ya. Nah, yang pertama kita bisa jadi tenang. Dari gimana nanti kita bisa jadi tenang? Nah, karena kita di tasawuf itu cara mendekatkan dirinya kepada Allah salah satunya melalui ibadah. Betul. Dan orang yang beribadah pasti udah tenang kan? Salah satu manfaatnya menurut saya. Berarti dengan kita belajar ilmu tasawuf kita bisa semakin dekat, terus menenangkan diri kita juga ya. Terus apa sih di dalam tasawuf tuh kan setahu saya ya itu ada ahwal dan mahkomah Tingkatan. Itu tingkatan ya berarti ya. Berarti apa sih itu ahwal dan mahkomah dalam bertasawuf tuh? Itu
tingkatannya kayak gimana, terus maksudnya apa itu ahwal dan makomah? Menurut Zidan itu gimana? Oke, jadi gini ya, menurut saya itu simpelnya ahwal ini bisa dikatakan sebagai spiritual yang diberikan Allah kepada makhluknya. Yang memang udah semua makhluk, semua manusia udah punya gitu. Seperti contohnya kayak cinta gitu. Itu bisa dikatakan sebagai ahwal. Kalau untuk Kalau menurut saya, ahwal itu adalah keadaan seseorang kepada sang Khalik, seorang penciptanya, ya kan? Seorang penciptanya di mana ada rasa khauf, rojanya, mahabbahnya kepada Tuhannya. Itu adalah keadaan itu dalam bertasawuf, itu adalah ahwal, keadaan hatinya, bagaimana dia takut kepada Allah, bagaimana dia pengharapan kepada Allah, bagaimana dia mencapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ahwal keadaan. Kalau mahkoman itu adalah tingkatan-tingkatannya. Ya, tingkatan tobakot-tobakotnya. Ya, jadi kita mencapai tingkatan mencapai mahabbah. Pertama dari sabar, zuhud, tawakal, tawadhu, dan sampai ma'rifat ya. Sampai ya mahabbah kita kepada Allah, dan hatinya tuh ya takut Mustahil lah, ya, ya. serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lah gitu ya kan. Ya, udah mahabbah banget sama Allah Subhanahu, udah takut dah. Saking dari iya, berarti mahkumah tuh benar-benar harus proses lah dekat kepada Allah gitu ya. Iya, proses mendekat kepada Allah. Terus di dalam tasawuf tuh ya, yang saya tahu tuh ada tahalil, ada apa namanya tajallil dan takhalil. Itu apa sih? Saya masih belum tahu tuh apa sih itu. Coba Menurut saya ada tingkatannya. Pertama itu adalah takhallul, yang kedua tahalil, yang ketiga tajalli. apa itu? Itu kalau tahalul itu adalah proses kita membersihkan diri atau menyucikan diri dari kita daripada sifat ria, sombong, dan hasud, dan yang pokoknya membenci orang, ya kan? Itu namanya tahalul. Lalu lanjut ada tingkatan yang kedua, namanya tahalil. Tahalil itu adalah proses mengisi diri. Maksudnya mengisi diri ini apa? Dengan cara ya menghias diri kita dengan cara beribadah, berakhlak mulia, beretika mulia kepada orang, itu ya terhadap sesama manusia. Nah, itu proses tahalil. Lalu tajalli tingkatan selanjutnya. Tajalli itu adalah hasilnya, buahnya, buahnya daripada tahalli, tahalli, baru Tanam lah tajalli. itu. Nah, buahnya itu yang kita tanam, nah terus tumbuh bahan, baru muncul tahalli. Berarti itu proses kayak kita nanam pohon lah ya, kita tanam pohon, kita siram, terus baru tajalil itu proses pemetikannya gitu ya. Iya. Oh gitu. Berarti tasawuf tuh benar-benar ini kita kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Gitu ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Terus apa sih yang dimaksud orang nih yang apa sih saya lupa gitu. Apa namanya? Bertarekat. Bertarekat. Itu maksudnya apa sih tuh? Itu gimana tuh orang bertarekat maksudnya itu gimana tuh? Saya pernah dengar lah gitu kan bertarekat tuh. Tapi saya masih gak jelas tuh apa sih itu bertarekat, fungsinya apa. Saya masih gak tahu tuh. Dari Jidan gimana tuh? Maksudnya apa sih tuh? Jadi sepengetahuan saya tarekat itu seperti sebuah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam tarekat itu banyak aliran-aliran tertentu, seperti tarekat Sabandiyah dan sebagainya. Di dalam seseorang yang sedang bertarekat itu pasti memiliki seorang mursyid, yang mana mursyid itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa dikatakan sebagai mursyid. Mursyid itu apa sih? Mursyid ini ya, ibaratnya kalau kita pahami seperti kiai, seorang kiai yang menuntun jalan kita. Guru lah, guru. Guru kita untuk bertarekat. Kalau menurut Atfal gimana? Ya itu tadi yang dikatakan Jidan itu ya. Mursyid itu adalah tarekat itu bimbingan spiritual kepada seorang hamba, seorang manusia, yaitu bertarekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan pertarekat ini harus mempunyai mursyid tadi yang disebut oleh kita. Mursyid itu adalah sebuah petunjuk bagaimana dia mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata caranya, bagaimana dia untuk menggapailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi dengan mursyid. Mursyid ini tujuannya adalah untuk mengarahkan seorang tarekat ini dia jalan bagaimana dia mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kekal mursyid yaitu nanti akan ya sesat, gila, segala macam. Tanpa seorang guru dia akan sesat. Dan itu adalah penting sebenarnya kita mempunyai guru. Iya. Apa sanad keilmuan harus jelas. Sanadnya kita korikohnya yang muktabaroh, banyak yang muktabaroh di Indonesia ini. Ya tadi Naksabandiyah, Qadariyah Naksabandiyah, Syadziliyah, Qatatiyah, dan masih banyak nanti yang lainnya. Koriko yang muktabaroh ini. Jadi kalau misalnya nggak ada guru, nggak ada mursyidnya, bisa jadi itu ada efek sampingnya sendiri. Setan. Itu yang belum sudah ada setan tuh ya. Terus ini nih, saya tuh yang saya dengar ya kalau misalnya tentang tasawuf tuh ada tentang sufi, terus apa sih sufi itu menafsirkan Quran atau sebagainya itu saya nggak masuk akal gitu. Maksudnya saya masih bingung gimana sih cara sufi ini mentafsirkan Al-Quran gitu. Itu gimana caranya seorang sufi? Kan yang saya tahu kan sufi itu adalah seseorang yang begitu agung lah dengan Allah gitu. Itu gimana sih begitu dekat dengan Allah gitu. Itu gimana sih cara mentafsirkan dia seorang sufi ini mentafsirkan Al-Quran gitu. Mungkin dari Zidan dulu. Jadi begini, sufi menurut saya itu menafsirkan Al-Quran itu secara makna batin atau spiritual. Kemudian para sufi itu mengambil makna lahiriah ayat, kemudian menambahkan sedikit makna batin yang menyentuh hati dan hati. Itu sih. Menurut aku gimana? Ya kurang lebihnya seperti itu ya, kayak kita menafsirkan suatu Al-Quran dengan jalan spiritualnya mereka dan mendalami apa makna ayat Al-Quran ini dengan secara lahiriah. Ada tuh itu dan tafsir syar'i, ada tafsir apa lagi ya kan, masih dia mengaitkan dengan batinnya dia, dengan dirinya dia dalam menafsirkan para sufi. Menurut saya Mungkin gitu ya. Berarti pendapat dia sendiri lah gitu ya. Terus seorang sufi itu katanya kan hadis punyalah hadis-hadisnya gitu. Itu bagaimana para sufi memaknai hadisnya Rasulullah atau percakapan-percakapannya Rasulullah menurut para sufi gitu. Hadisnya sufi gitu. Jadi gini ya, kalau seorang sufi itu lebih fokus kepada hadis dan untuk menyucikan diri, lebih fokusnya seperti itu. Kalau para sufi, karena para sufi ini lebih fokus untuk memperbaiki moral agar kita bisa mengontrol hati kita supaya tidak lagi. kalau menurut saya kan, kalau hadis sufi, para sufi dalam ini kan konteksnya dia memaknai hadis. Kalau di dalam hadis itu kan ada namanya syarat-syarat hadis sahih, hasan, sama ya banyak begitu kan. Nah kalau para sufi ini memaknai hadis ini, kalau tadi kan dengan syarat hadis sahih misalkan ketulisannya, terus ada dokter rawi, terus ya dengan para perawi kayak Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Imam Muslim, ya kan juga ada beberapa syarat itu. Kalau para penhadis yang bukan para sufi maksudnya yang kayak itu dia harus ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat ya kan. Nah kalau para sufi ini dia memaknai hadis ini, makna hadis dalam memahami hadis itu dengan cara bermimpi, dengan bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, menanyakan apakah benar ini hadis yang dikatakan oleh Rasulullah
mimpi dulu ketemu Rasulullah Iya, biar mereka tahu gitu. tahu ini benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau para sufi seperti itu dia mendekatkan diri dengan yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Apakah benar ini hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Jadi itu sufi-sufi yang paling tinggi itu derajatnya harus mimpi sama Rasulullah. Masalahnya kan kita kita kan orang awam ya. Sama juga Imam Bukhari juga kayak seperti itu, ya kan? Dalam menulis hadisnya, ya kan? Dia juga harus menanyakan sanad, ya kan? Dari ini benar nggak nih sanadnya nih? Dia nih Imam Bukhari, ya kan? Misalkan dari A terus ke B, ke C, ke D, terus itu harus nyambung tuh sanadnya. Kalau Imam Bukhari dan ada beberapa kayak kriteria para perawi hadis ini. Iya, jadi kalau Imam Bukhari itu, nah kalau para sufistik ya seperti itu ya, dalam secara batin dia memaknai hadis sufi ini. Jadi itu udah makomatnya udah tinggi dah berarti ya, makomatnya udah tinggi itu. Ini kembali lagi nih sama tarekat-tarekat yang mungkin masih sedikit kurang saya tahu nih. Maksudnya nih ada nggak sih tarekat tuh di Indonesia gitu? Tarekat yang berkembang di Indonesia yang mungkin sekarang udah lebih besar lah, atau tarekat-tarekat yang benar-benar jalan atau gurunya itu benar gitu. Ada nggak sih di Indonesia tuh tarekat-tarekat kayak gitu? Jadi sepengetahuan saya sih kalau soal tarekat mungkin nggak banyak, mungkin nanti lagi dijelaskan oleh Pak. Kalau sepengetahuan saya perkembangan tarekat di Indonesia itu ya dimulai sejak kalau nggak salah itu kayaknya sejak abad ke-16. Ya. Yang terkenal salah satunya di Qadariyah, Ahmadiyah, gitu. Itu berarti tarekat-tarekat yang udah besar tuh ya? Ya, memang udah dari awal. Awal lah gitu. Kalau menurut Akmal tuh ada nggak sih di Indonesia tarekat-tarekat gitu yang mungkin udah besar lah atau gimana lah? Ada. Itu tadi dikatakan pada abad ke-18 ya. 16 sampai 18 abad itu para sufi, itu para thariqah itu datang dari Gujarat, Arab sana. Nah, para pedagang yang dari Arab sana itu membawa thariqah yang mengajarkan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri gimana kan. Ya, contohnya ada tarekat Naqsabandiyah, Syadziliyah, Qadariyah, banyak lagi thariqah yang tabarok di Indonesia ini, khususnya di sana itu ada di daerah Cianjur kan. Apa tuh Yang apa namanya Abah Ano itu. Abah Ano yang pernah viral tuh ya? Iya, thariqah Qadariyah Naqsabandiyah itu. Apa namanya? Ya banyak juga thariqah yang kayak di apa namanya Syadziliyah. Itu juga di banyak tuh yang Abah Lutfi juga tuh. Kan dia seorang orang thariqah. Abah Lutfi. Seorang thariqah ya, pokoknya dia waktu di daerah Kalong. Iya. Berthariqah. Mungkin masih banyak itu yang thariqah yang tabarok di Indonesia. Masih belum kelihatan lah ya jelas dari kapannya, terus ininya yang penting kita kan tahu lah gitu ya thariqah itu. Nah, kita belum tahu sih, maksudnya belum mendalami lah sejak kapan didiri sampai ini lah. Kita sekedar tahu aja ya. Terakhir nih saya mau nanya nih. Kembali lagi ke pertanyaan mahkomat. Mahkomat nih itu kan cara kita mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, lebih dekat lagi gitu. Itu sebenarnya tuh jalannya tuh gimana sih? Maksudnya biar bisa kayak kita benar-benar dekat sama Allah tuh kan tadi katanya ada beberapa caranya, ada beberapa tingkatan tuh apa aja, dan bisa nggak sih kasih contohnya gitu atau apa penjelasannya? Untuk mencapai mahkomat. Iya, tadi kan sudah dikatakan yang pertama tadi seorang hamba untuk mencapai mahkomat kepada tingkatan yang paling makrifat atau tinggi gitu ya, untuk mencapai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dari pertama dari kita juhud, sabar, syukur, tawakal, tawakkul sampai terus sampai ke makrifat.
Dan banyak apa namanya tingkat-tingkatan yang lain yang bisa kita kita dapatkan gitu, untuk mencapai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi Jidan tadi mau ngomong kayaknya? Apa? Jadi tadi kan itu seperti yang kita akan bilang ya, tingkatan-tingkatan pemahaman ini banyak banget. Nah, sampai banyak orang-orang itu yang bingung tuh kalau kita mau bertasawuf itu harus apa dulu sih? Gitu. Iya betul. Di situ saya pernah baca para ulama itu pernah bilang kalau apa ya, tingkatan-tingkatan pemahaman itu bisa berubah-ubah. Yang penting satu jalan itu. iya satu jalan doang. Tapi kata ulama itu intinya latihan jiwa secara bertahap. Latihan jiwa Secara bertahap. Berarti ada prosesnya apa langsung? Iya, langsung. Iya. Nanti yang ada gila ya. Yang ada kita stres dulu. Iya. Sesuai Berarti dosis, kan? kalian berdua nih belajar tasawuf di kuliah kalian atau di tempat-tempat lain itu udah lumayan lama ya berarti ya? Baru lah. Masih baru ya? Masih baru. Masih semester berapa kita satu? Tapi Iya. lumayan lah ilmunya ya. Ilmunya udah alhamdulillah ya, insya Allah. Jangan lupa di indah. Kemarin Oh di Dan juga ada beberapa ya kan kitab yang membahas tentang ilmu tasawuf, tentang kita bahwa etika kita terhadap kesamaan itu. Ada ya hati kita gimana, keadaan hati kita ya. Itu ada kitab yang ada karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam. Terus ada kitab Risatul Qushairi. Terus Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Nah itu ya tentang ya membahas tentang tasawuf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sucikan diri kita juga. bagaimana kita caranya gitu diajarkan di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya emang kita mau belajar juga bisa belajar dari kitab tersebut juga Iya. ya. Nah, kalau misalnya butuh pengen lah dekat sama Allah ya, kita kan sebagai orang yang istilahnya banyak dosa lah ya, kita banyak dosa, kita yang nggak ada tahu kita dosa kita harus ya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah lah. Mungkin apa sih kayak kenapa sih nih kalian tuh masuk kan di UI Syarif Hidayatullah ya? Kenapa sih kalian bisa kayak gue pengen UI nih, gue pengen ini tapi masuknya ini, kenapa sih gitu? Sampai kalian alhamdulillah kita diterima di UI Syarif Hidayatullah, terus kita bisa belajar ilmu tasawuf kan, dekatkan diri lagi, nanti kita bisa makin banyak istighfar, makin banyak sucidah sama Allah ya kan. Menurut Jidan gimana? Menurut Jidan? Mau hafal dulu boleh apa bisa ya kan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat masuk di prodi ilmu hadis ini, ya kan? Kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar tentang Al-Quran dan tafsir, kita belajar tentang studi agama-agama, tentang mengenali bagaimana kita keadaan para agama-agama maksudnya ya, kita bukan membandingkan, tetapi kita mengetahui ya kan apa agama itu maksudnya kayak kelebihan dan kekurangan. Iya. Ya, maksudnya. Dari tasawuf tersendiri ini kita belajar alhamdulillah ya, kita ilmu insya Allah yang bermanfaat ke depan. Ya kan? Lagi kalau kita praktekkan Iya, apalagi di Fakultas Usuluddin ini ya kan banyak ya kan namanya Usuluddin ini kan kita dasar-dasar agama kita Iya. mempelajari Iya. dasar-dasar agama banyak yang ilmu tasawuf ada kan. Iya. Ilmu pelajaran ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, Al-Quran, hadis, tafsir hadis ya kan. Banyak sih intinya. Kalau Jidan gimana sih? Kenapa bisa masuk ke Usuluddin, pengen ke UI nih? Kenapa nih? Dalam konteks besarnya ini UIN ya. UIN nih apa ya? Kenapa bisa pengen banget masuk UIN? Jadi awalnya tuh gini ya. Awalnya saya tuh nggak ada keinginan buat kuliah. Nggak ada sama sekali keinginan buat kuliah. Tapi kan Allah selalu punya cara beda. Betul. Kita cuma bisa merencanakan.
Jadi awalnya itu saya rencana saya itu mau kerja, lulus pondok langsung kerja. Tapi mondok. Iya mondok. Di mana tuh sebelum ini? Mondok saya itu di Jatim, Jawa Timur. Jawa Timur. Apa nama pondok pesantrennya? Pesantren Zainul Hasan. Genggo. Masya Allah. Itu masyhur. Iya, di Langsung Gingung itu termasuk pondok pesantren terlama itu. Iya. Kedua. Terus gimana perjalanannya? Iya. Orang langsung kerja. Ya, mungkin Allah ini apa ya, memberikan jalan saya untuk masuk di UIN, terutamanya khususnya di jurusan ilmu hadis dan apa fakultas Usuluddin ya. Iya. Usuluddin. Mungkin Allah itu ingin mengenalkan saya dengan yang namanya tasawuf. Agar saya mungkin udah menurut Allah mungkin saya udah terlalu jauh gitu ya. Iya, pengen Dideketin lagi. Iya. Bisa jadi. Iya, itu begitu sih. Kayak gitu ya. Kalau maksudnya saya sendiri gimana? Aduh, saya sendiri nih kalau pengen ke UIN nih ya. Ya. Kalau dibilang pengen ke UIN itu dari dulu, dari zaman saya, zaman saya tuh dulu kan saya juga mondok ya, Iya. pesantren. Cuman ya Allah alam ya kita cuman dapat mondok pesantren cuman 3 tahun doang. Dan itu pesantren juga pesantren Al-Quran gitu loh. Ibu yang pendirinya itu Ibu Haja Maria Ulfa, dia tuh Polri internasional. Yang kemarin ini Yang kemarin didatangkan oleh Indonesia itu sendiri ya. Acara Usuluddin ya. Suruh mengaji itu sendiri beliau pendirinya, dan saya alhamdulillah diterima sama kayak kalian di ilmu hadis fakultas Usuluddin yang Masya Allah. begitu ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah lagi nih. Calon-calon sufi ya. Amin, amin. Emang harus didekatin lagi mungkin. Ya. Ya mungkin kalau dari diri saya ya sama seperti Jidan, mungkin udah terlalu jauh lah kita butuh didekatkan lagi sama Allah, dan Allah benar-benar pengen kita tuh dekat lagi gitu. Iya. Ini itu sih kalau saya sendiri ya. Menurutmu ini tentang tasawuf itu gimana? Waduh, kalau menurut saya tentang tasawuf ya. Kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai, saya menjadi moderator, saya tanya juga. Saya nggak tahu nih Mas. Iya, mungkin kalau secara garis besar seperti yang kakak Arfa dan abang Jidan juga bilang ya, tasawuf itu yang menurut saya tahu setelah saya bertanya kepada kalian itu caranya kita mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan cara ya seperti itu, bersihin hati, terus istighfar, berbanyak istighfar, terus ya pokoknya gimana caranya biar kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah, yang mungkin yang saya bisa tangkap dari percakapan kita tadi ya, mungkin itu. Terus apa, tasawuf itu emang benar-benar ngelatih diri kita biar bisa dekat lagi sama Allah dengan cara ya seperti itu tadi, kita apa namanya, bersihkan hati, sucikan hati, terus kita perbanyak istighfar. Mungkin emang kita kebanyakan dosa kali ya, emang kebanyakan dosa kita disuruh berbanyak-banyak istighfar lagi, gitu, ingin lagi deketin lagi sama Allah. Mungkin itu sih yang saya tangkap. Mungkin itu aja kali ya percakapan kita kali ini kali ya, bertanya tentang tasawuf yang mungkin kita disuruh mendekatkan lagi lah sama Allah ya. Mungkin inti dari percakapan kita kali ini apa Ustaz? Inti daripada percakapan kita ini adalah ya kita harus menjaga hati, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Maksimal aja, ya berusaha. Kan ada kata ya walaupun kita sering bermaksiat, tapi ya terus bertobat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup percakapan kita hari ini, dan teman-teman saya juga nih. Aduh, mohon maaf nih mengganggu waktunya nih ya. Terima kasih pada Zidan dan Akfal. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum